Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang cara mengubah bentuk pecahan ke pecahan yang lain. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ingat sebelumnya bahwa persen itu sama dengan per 100. Jadi setiap ada lambang persen, tinggal kita rubah saja menjadi per 100. Contoh seandainya 20%, maka persen tadi adalah per 100. Kita buat dahulu garis per, kemudian kita tulis angka 20 kita tulis, kemudian persen tadi adalah per 100, maka di bagian bawah kita tulis saja angka 100. Jadi 20% itu sama dengan 20 per 100. Sebenarnya pecahan ini bisa kita sederhanakan lagi. Mungkin di lain kesempatan akan kita jelaskan. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan desimal menjadi persen. Caranya adalah kita akan menggeser tanda koma sejauh 2 angka ke belakang. Kita akan menggeser tanda koma sejauh 2 angka ke belakang. Untuk lebih jelas kita lihat contoh soal berikut ini. Misalkan kita memiliki sebuah pecahan desimal yaitu 3,23. Kita akan menggeser tanda koma ini sejauh 2 angka. Kita akan geser pertama, koma ini akan kita geser ke belakang angka 2. Namun sebelum itu kita akan persiapkan dahulu tanda persen agar kita tidak keliru. Kita akan geser koma ini ke belakang angka 2. 1. Selanjutnya untuk yang kedua kita akan geser ke belakang angka 3. 2. Setelah 2 kali kita geser, karena tidak ada lagi angka berada di belakang koma ini, maka koma ini bisa kita hilangkan. Maka hasilnya adalah 323. Inilah yang menjadi hasil mengubah 3,23 tadi, yaitu 323%. Kita lihat contoh soal yang lain. Misalkan kita memiliki sebuah contoh soal 0,7. Akan kita rubah menjadi persen. Sebelumnya akan kita tulis dahulu lambang persen agar tidak keliru. Terus kita akan menggeser koma ini. Untuk langkah pertama kita akan geser ke belakang angka 7. Nah, karena tidak ada lagi angka setelah angka 7 ini, padahal kita baru menggeser 1 kali. Maka kita akan kasih angka 0 di belakang angka 7 dan tanda koma ini akan berada di belakang angka 0. Nah, setelah kita geser menjadi 2 kali, maka kita tidak menemukan angka lain yang berada di belakang tanda koma. Maka tanda koma ini akan kita hilangkan dan angka 0 yang berada di depan juga akan kita hilangkan sehingga menjadi 70. Maka hasilnya adalah 70%. Jadi bentuk pecahan persen dari desimal 0,7 adalah 70%. Contoh yang ketiga, misalkan kita memiliki sebuah pecahan desimal 0,138. Kita akan mengubah pecahan desimal ini menjadi persen. Caranya sama, kita akan geser sejauh 2 angka. Pertama kita geser ke belakang angka 1. Namun sebelum itu kita persiapkan dahulu tanda persennya agar kita tidak keliru. Kita geser tanda koma ini ke belakang angka 1. 1. Kemudian kita geser untuk yang kedua kali ke belakang angka 3. 2. Maka kita akan mendapatkan
013,8. Nah, karena 0 di bagian depan ini bisa kita hilangkan, maka akan kita hilangkan saja. Sedangkan koma itu tidak kita hilangkan karena masih ada angka yang berada di belakang koma setelah kita menggeser sejauh 2 angka. Jadi hasilnya adalah 13,8%. Jadi bentuk pecahan desimal 0,138, bentuk persennya adalah 13,8%. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ini yang harus kita ingat, apabila di belakang koma terdapat satu angka, maka pada pecahan biasa pernya itu 10. Jika 2 angka, pada pecahan biasa pernya itu 100. Jika 3 angka, pernya itu 1000. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata banyak angka yang berada di belakang koma itu sama dengan banyak nol. Lihat, satu angka nolnya 1, 2 angka nolnya 2, 3 angka nolnya 3. Jadi ini berlaku untuk seterusnya. Apabila 4 angka berarti nolnya itu ada 4. 5 angka berarti nolnya itu ada 5, dan seterusnya. Kita lihat contoh soal untuk lebih jelasnya. Misalkan kita memiliki sebuah contoh soal pecahan desimal 4,23. 4,23 ini memiliki 2 angka di belakang koma, maka pasti pernya itu adalah 100. Kita buat dahulu garis per, kemudian kita tuliskan per 100 karena ada 2 angka di belakang koma. Dan untuk bagian pembilang atau bagian atas, kita tuliskan semua angka yang berada pada pecahan desimal ini, yaitu 4, 2, dan 3. 423 dengan menghilangkan tanda koma. Jadi, bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal 4,23 adalah 423 per 100. Kita lihat contoh soal yang lain. Misalkan kita memiliki sebuah pecahan desimal 0,4 yang akan kita rubah menjadi pecahan biasa. 0,4 ini memiliki satu angka di belakang koma, yaitu angka 4. Maka pernya adalah per 10. Untuk angka yang berada di atas, kita tuliskan saja angka 4. Karena 0 ini bisa kita hilangkan, karena 0 berada di depan. Tapi kalau 0 berada di belakang, tidak bisa kita hilangkan. Maka kita tinggal tuliskan angka 4. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 0,4 adalah 4 per 10. Sebenarnya pecahan ini bisa kita sederhanakan lagi, tetapi mungkin di lain kesempatan. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengubah persen menjadi pecahan desimal. Sebelum kita lanjutkan, silakan Ananda untuk mencatat token aplikasi Mepigo yaitu MTK 35YL053. Persen itu sama dengan memiliki 2 buah angka di belakang koma. Jadi persen itu memiliki 2 angka di belakang koma pada pecahan desimal. Jadi tinggal kita rubah saja. Misalkan kita memiliki sebuah soal 56%. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tuliskan dahulu angka 56. Setelah itu kita akan hitung dari belakang sejauh 2 angka, yaitu 1, 2. Maka kita akan letakkan koma ini di depan angka 5. Karena tidak ada angka di depan koma, maka kita kasih angka 0. Oke? Jadi persen itu
sama dengan bergerak sejauh 2 langkah ke depan. Sejauh 2 angka ke depan. Misalkan kita memiliki sebuah contoh soal yang lain, yaitu 125%. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tuliskan dahulu saja angka-angkanya, yaitu 125. Selanjutnya kita akan hitung dari belakang sejauh 2 angka. 1, 2. Maka komanya itu berada di depan angka 2. Jadi, bentuk pecahan desimal dari persen 125% adalah 1,25. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Anda sekalian bisa memahami. Dan silahkan diulang-ulang kembali videonya jika masih ada yang belum dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung hubungi kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.